Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembahasan materi kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi atau latihan soal sebagai persiapan ujian sekolah. Pada bagian pertama kita akan membahas mengenai materi kimia kelas 10 yang berfokus pada materi-materi yang dirasakan belum paham atau sudah lupa. Yang pertama kita masuk pada materi ikatan kimia. Sebagian besar unsur dari konfigurasi elektronnya adalah konfigurasi yang belum stabil, yaitu belum mencapai oktet atau duplet seperti gas mulia. Agar mencapai kestabilan elektron, maka unsur-unsur akan melakukan yang namanya ikatan kimia. Pada ikatan kimia itu ada dua jenis, yaitu ikatan ion atau ikatan elektrovalen dan ikatan kovalen. Pada ikatan ion atau ikatan elektrovalen, ini terbentuk dari atom-atom yang kelebihan elektron yaitu atom logam dan atom yang kekurangan elektron yaitu non-logam. Sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara ion plus yang lebihan dan ion M yang kekurangan. Kita lihat contohnya. Misalnya unsur X mempunyai nomor atom 11, kemudian unsur Y mempunyai nomor atom 8 misalnya. Maka konfigurasi X adalah 2, 8, 1, sedangkan Y adalah 2, 6. Kalau kita lihat di sini valensi X adalah 1, valensi Y adalah 6, maka di sini belum oktet. Supaya oktet, maka X akan melepaskan satu elektron, akan membentuk ion dengan muatan plus 1, karena dia melepas 1. Sedangkan Y, supaya oktet atau 8, dia harus menangkap 2. Karena dia menangkap 2, maka Y bermuatan min 2. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif, maka senyawanya adalah terbentuk dengan ikatan ion. Dengan rumus molekul atau rumus kimianya, di sini plus 2, supaya sama muatannya, ini kalikan 2, ini kalikan 1, sehingga 2 plus 2 min adalah 0. Senyawanya adalah X, 2Y. Untuk menuliskan senyawa ini, yang depan itu harus yang logam atau ion plus atau logam yang bermuatan positif ya. Ini unsur yang bermuatan positif atau logam. Sedangkan yang belakang adalah yang non logam atau yang bermuatan negatif. Jadi kalau diteruskan terbalik seperti ini, maka ini adalah tidak benar. Ya. Selanjutnya ikatan kovalen ini terjadi antara atom-atom yang kekurangan elektron. Supaya oktet, maka dia bekerja sama, saling menyumbangkan elektronnya dan digunakan untuk berikatan bersama-sama. Contohnya di sini, misalnya unsur A dan unsur B. A, ini nomor atomnya misalnya 8, B 9, misalnya seperti ini ya. Maka ini konfigurasinya adalah 26, yang bawah adalah 27. Supaya oktet, yang atas harus menambah 2, yang bawah menambah 1. Sama-sama menambah, sama-sama kekurangan, berarti ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen, yaitu ikatan pemakaian bersama pasangan elektron. Supaya sama, maka ini disamakan ya, kalikan 1, kalikan 2 kali silang, sehingga rumus molekulnya yang depan adalah unsur yang posisinya lebih elektropositif atau dalam sistem periodik letaknya di sebelah kiri. Kalau kita lihat A, ini valensinya 6, berarti dia golongan 6, sedangkan B valensinya 7, berarti golongan 7. Yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, dari kiri ke kanan ya, sebelah kiri kalau dalam sistem periodik unsur, maka yang sebelah kiri itu yang di depan, yang lebih elektropositif. Jadi penulisannya A, B, 2. Bukan B2A. Yang ini kurang tepat atau tidak benar. Ya, itu cara menganalisa dan menuliskan rumus molekul suatu senyawa. Selanjutnya kita masuk pada materi tata nama dan persamaan reaksi. Untuk membuat suatu senyawa, misalnya kita gabungkan antara kation dengan suatu anion, maka akan terbentuk senyawa dengan nama sesuai dengan daftar dari nama kation dan anion tersebut. Kita contoh ya. Contoh nomor 1 misalnya, kita ambil
kationnya adalah K+, kemudian kita gabungkan dengan O2-. Maka di sini dalam membentuk senyawa, muatannya kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, supaya 0 berarti K kalikan 2. Sehingga rumus dari senyawa tersebut adalah K2O. Nah, untuk memberikan nama, kita sebutkan nama logamnya atau nama kationnya yaitu kalium. K itu kalium, sedangkan O adalah oksida. Ini adalah suatu senyawa biner, jadi nama ion kationnya dengan anionnya biasanya kalau biner itu akhirannya adalah ida, jadi oksida, sulfida, klorida, dan seterusnya. Kita ambil contoh, nomor 1 adalah senyawa biner, kita ambil yang poliatomik, misalnya Na, kita gabungkan dengan SO4. SO4 muatannya 2-. Maka supaya hasilnya 0, dikalikan 2 juga, sehingga ketemu total ionnya adalah 0, yaitu 12 tambah 2-. Sehingga senyawanya mempunyai rumus Na2SO4. Nah, namanya Na itu natrium, sedangkan SO4 adalah sulfat, jadi natrium sulfat. Kalau Na2S itu natrium sulfida, biner, tapi kalau Na2SO4 itu adalah natrium sulfat. Jadi bedakan antara Na2SO4 dengan Na2S. Kalau Na2S itu natrium sulfida, S ini biner sulfida akhirannya, tapi kalau poliatomik itu sesuai dengan nama anionnya, sulfat, karbonat, fosfat, dan seterusnya. Sekarang kita ambil kationnya yang punyai bilangan oksidasi atau muatan lebih dari 1, misalnya ini. Kita ambil SN2+, kemudian yang kedua adalah SN yang 4+. Nah, untuk membedakan, nanti aturan namanya agak berbeda sedikit dengan contoh nomor 1 dan nomor 2. Misalnya kita gabungkan dengan CO3 2-. Ini timah, ini karbonat. Ini muatannya kalau digabungkan atau jumlahnya sudah 0, berarti tidak perlu disamakan. Tinggal ditulis senyawanya adalah NSNCO3. Nah, untuk menuliskan namanya yang di atas, SN itu timah. Untuk membedakan apakah timah 2 atau timah 4, maka timahnya diberi keterangan tanda kurung Romawi sesuai dengan muatan atau biloxnya. Di sini 2+ berarti timah 2. Sedangkan CO3 adalah karbonat. Nah, yang contoh SN yang kedua, kita gabungkan dengan CO3 juga, 2-. Di sini muatannya kalau dijumlahkan belum 0, maka dijumlahkan atau dikalikan supaya muatannya kalau di total 0. Maka CO3 dikalikan 2, sehingga senyawa yang terbentuk adalah SN dalam kurung CO3 2. Nah, nama yang senyawa yang di bawah adalah timah 4 karbonat. Jadi bedanya antara contoh yang di atas dengan di bawah adalah kalau yang di atas kationnya itu hanya mempunyai bilox atau muatannya hanya satu jenis. Sedangkan yang contoh nomor 3, 4 di sini dengan unsur yang sama, muatannya berbeda atau biloxnya berbeda. Sehingga untuk membedakan setelah kationnya, setelah disebutkan nama logamnya, maka diberi tanda kurung dan Romawi sesuai dengan muatan dari kation atau logam tersebut. Itu kalau kita membuat suatu senyawa kimia dari kation dan anion dan cara memberikan nama. Berikutnya akan kita bahas jika ada nama suatu senyawa, bagaimana cara menuliskan rumus kimianya. Kita lihat di sini contohnya adalah tentukan rumus molekul dari yang pertama adalah besi 3 sulfat. Nah, cara menuliskan, kita ingat lagi besi itu lambangnya adalah Fe, Romawi 3 berarti dia yang punya bilog 3. Kemudian sulfat itu SO4, muatannya adalah N2.
Kalau kita lihat muatannya dijumlahkan belum 0, maka supaya 0 kita kalikan 2 yang Fe, SO4 kalikan 3. Sehingga rumusnya menjadi Fe2 dalam kurung SO4 3 kali. Ini besi 3 sulfat. Kemudian tembaga 2 klorida, tembaga itu Cu. Di sini keterangannya Romawi 2 berarti yang punya bilog 2. Kemudian digabungkan dengan Cl- 2 plus dengan min 1 belum menghasilkan 0, maka supaya 0 Cl-nya kalikan 2. Sehingga rumus kimia dari tembaga 2 klorida adalah CuCl2. Nah, dari nama-nama ini kita aplikasikan ke dalam persamaan reaksi. Di sini reaksinya adalah tulislah reaksi dari logam seng itu Zn, direaksikan dengan larutan asam sulfat. Asam sulfat itu H ketemu dengan sisa asam atau anion. H2SO4 menghasilkan larutan seng 2 sulfat. Zn-nya 2 plus, SO4 2 min, sehingga rumusnya ZnSO4 dan gas hidrogen. Hidrogen di sini diatomik. Zn wujudnya pada suhu di bawah 100 adalah padat. S itu padat. H2SO4 atau larutan sulfat dalam wujud larutan berarti aki akuos. ZnSO4 di sini dalam bentuk larutan juga, aki juga, sedangkan H2 dalam bentuk gas atau wujud gas. Jadi kalau S itu padat, aki itu larutan dalam air, G itu gas. Sedangkan kalau ada lagi lambang L berarti dia dalam wujud cair. Nah, itu cara menuliskan reaksi kimia dari nama-nama yang disebutkan. Selanjutnya kita cek atau kita lihat apakah sudah setara atau belum. Unsur yang di kiri Zn di jumlahnya 1, yang di kanan Zn jumlahnya 1 sudah sama. H di kiri 2, di kanan 2 ada sama. SO4 di kiri 1, kanan 1. Berarti reaksi sudah setara. Nah, itu cara menuliskan suatu persamaan reaksi kimia jika diketahui nama-nama dari senyawa tersebut. Untuk selanjutnya akan kita bahas materi kelas 11 sebagai bahan persiapan ujian sekolah. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.